Baik, untuk pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang metode grafik, terutama untuk grafik linear ya, terutama untuk grafik yang sifatnya linear, grafik lurus gitu. Nah, tentu grafik linear itu asalnya dari persamaan garis lurus ya, jadi persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini kan persamaannya diberikan sebagai Y sama dengan MX plus C gitu. Nah, di sini keterangannya adalah M itu adalah gradien atau kemiringan garis. X itu adalah variabel yang diubah, Y-nya nanti yang sumbu Y. Kemudian C itu adalah titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Nah, kaitannya tentang grafik ini nanti hubungannya dengan data ya. Jadi misalkan Anda melakukan suatu eksperimen dan ternyata misalkan entah dengan variabel apa versus apa gitu ya. Di sini X dan Y-nya itu bisa bersifat umum gitu. Kemudian Anda dapat sebaran data misalnya kayak gini gitu. Nah, di mana data ini ternyata bisa punya kecenderungan garis lurus dan Anda bisa tarik dia sebagai garis lurus gini misalkan. Nah, ini garis yang mewakili sebaran titik tersebut gitu. Kita anggap saja kita rapiin deh supaya lebih meyakinkan bahwasanya diwakili oleh sebaran itu. Jadi misalnya gini. Tapi ingat, menghapus data dari eksperimen itu tidak boleh ya. Ini sebagai contoh aja. Jadi misalnya eksperimennya cukup bagus, datanya tidak terlalu menyimpang jauh dari kecenderungan garis lurus seperti yang bisa dilihat di sini. Dari sebaran data tersebut Anda bisa tarik suatu garis lurus. Nah, sebaran tadi yang Anda punya data tadi, kalau Anda udah wakili dengan garis lurus itu, maka sekarang yang Anda miliki ya cuman garis lurus itu. Data itu sudah diwakili oleh garis lurus tersebut, sehingga yang perlu Anda lakukan hanya tinggal menganalisa dari garis lurus tersebut. Nah, titik potong terhadap sumbu Y ini adalah C ya, C yang ada di sini gitu ya. Kemudian kemiringan garis itu adalah kemiringan garis itu adalah jadi Anda potong gini tegak lurus gitu, lurus ke bawah terus horizontal. Nah, di sini itu kan nanti ada nilainya delta Y panjangnya dan sini adalah delta X panjang dari yang biru itu. Maka kemiringan garisnya itu sama dengan delta Y dibagi dengan delta X gitu. Nah, sekarang kita mau lihat kecenderungan umum sih. Jadi kalau kita punya suatu grafik garis lurus itu kan kita bisa gambarkan grafik garis lurus itu macam-macam. Ada yang begini gitu misalnya. Atau kita pakai warna lain deh. Misalkan saya punya grafiknya bisa begini atau grafiknya bisa begini misalkan. Jadi itu adalah yang biru dan hijau itu sama-sama grafik garis lurus gitu ya. Cuman kemiringannya positif, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, maksudnya seperti apa kemiringan positif dan negatif itu? Sekarang coba kita lihat gitu ya, kita analisa lebih jauh. Coba kita pindah halaman aja. Oke. Nah, sekarang misalkan saya mau menganalisa garis yang semacam ini, garis yang ini Y, kemudian garisnya semacam ini. Nah, gitu. Nah, kemudian kita akan coba ambil dua titik di garis tersebut gitu ya. Dua titik pada garis gitu, misalkan titik yang satu ini, titik keduanya yang ini gitu. Nah, tentu ini diwakili oleh yang misalkan di sini ini tentu dia kita bisa nyatakan dalam pasangan koordinat X1, Y1 gitu ya. Kemudian di sini adalah X2, Y2 gitu misalkan.
X2 Y2 gitu. Jadi titik yang ada di poin 1 ini bisa dituliskan sebagai persamaannya adalah Y1 sama dengan MX1 plus C gitu ya. C-nya kan semua sama ya. Titik potongnya ada di sini, ini adalah C. Kemudian yang sebelah atas juga sama, di sini adalah Y2 itu sama dengan MX2 plus C gitu. Nah, kemudian saya akan coba kurangkan Y2 dikurangi dengan Y1. Saya akan mencari tahu seperti apa relasinya Y2 dikurangi Y1. Kita pakai warna hijau nggak apa-apa. Y2 dikurangi Y1 itu sama dengan ya, MX2 plus C dikurangi kan MX1 plus C gitu ya. Nah, C-nya saling menghilangkan sehingga saya punya Y2 min Y1 itu sama dengan M X2 dikurangi X1 gitu. Nah, dari sini kita dapatkan definisi dari kemiringan garis itu tadi ya. Jadi Y2 min Y1 itu adalah delta Y gitu ya. Sama dengan M ini delta X. Sehingga di sini saya punya M atau kemiringan garis itu delta Y dibagi dengan delta X gitu. Nah, tentu saja ini seperti yang sudah digambarkan sebelumnya itu terkait dengan segitiga siku-siku yang ini kan. Pakai warna lain saja yang ini. Jadi ini terkait dengan segitiga siku-siku yang ini ya. Gambarnya kurang lurus tapi Anda sudah mengerti. Di sini adalah delta Y, ini delta X. Nah, kemudian nilainya positif. Karena apa? Karena kita bisa lihat M ini nilainya untuk kasus kita yang grafik ini, untuk grafik ini tuh nilainya untuk kasus ini nilainya positif. Untuk kasus ini M-nya itu lebih besar dari 0. Loh, kenapa? Karena kita bisa lihat dari grafik di situ bahwasanya Y2 itu lebih besar dari Y1 ya. Jadi Y2-nya ada di sini, Y1-nya di sini. Jadi kalau dikurangi Y2 min Y1 itu hasilnya positif. Dan ya, sehingga apa? Sehingga di sini Y2 min Y1 itu lebih besar dari 0 atau positif. Dan X2 juga lebih besar daripada X1. Artinya X2 min X1 itu lebih besar dari 0. Positif juga ya. Delta Y itu sama dengan positif. Dan delta X-nya juga positif. Jadi kita lihat bahwasanya kalau kemiringan garisnya itu ke arah sana ya, landainya itu naiknya ke arah kanan gitu, itu gradiennya positif ya, karena delta Y dan delta X-nya positif. Kemudian kita coba cek analisis kasus untuk yang satunya lagi. Nah, ini kasus pertama. Kemudian kasus kedua, kurang lurus. Oke, kasus kedua walaupun agak miring gitu, bisa nggak lebih lurus sih, coba. Nah, kasus kedua kayak gini, ini X, ini Y. Tapi garisnya tuh begini. Ya, garisnya begini. Nah, di sini adalah titik potong dengan sumbu Y, berarti di sini adalah C. Kemudian kita ambil dua titik sembarang di dalam pada garis lurus tersebut gitu ya. Jadi misalkan saya ambil titik yang di sini dan juga di sini gitu ya. Ini di sini ini adalah X1. Berarti di sini adalah Y1. Kemudian di sini adalah X2. Kemudian di sini adalah Y2. Oke. Nah, tentu persamaan garisnya seperti yang tadi kita bisa tuliskan, berarti di sini Y1 sama dengan MX1 plus C gitu. Yang untuk 2 ini Y2 sama dengan MX2 plus C. Kemudian sama, kita mau cari selisih dari Y2 dikurangi Y1, berarti saya punya Y2 dikurangi Y1 itu sama dengan MX2 plus C dikurangi MX1 plus C gitu ya. Berarti sama, di sini saya punya Y2 dikurangi Y1 sama dengan MX2 dikurangi X1 gitu. Sehingga M-nya, gradiennya itu sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Atau bisa ditulis delta Y per delta X. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah nilai Y2 min Y1 dan X2 min X1.
kalau Anda cermati di gambar sekarang, kita bisa tahu bahwasannya Y2 dari gambar ini ya, Y2 itu lebih kecil daripada Y1. Sehingga kalau kita hitung Y2 dikurangi Y1 itu lebih kecil dari 0 gitu ya. Artinya dia negatif. Berarti delta Y ini sama dengan lebih kecil dari 0 atau dia artinya negatif. Kemudian bagaimana dengan X? X-nya itu kita bisa lihat X2 lebih besar dari X1, maka X2 dikurangi X1 itu lebih besar dari 0, atau delta X itu lebih besar dari 0. Positif gitu ya. Sehingga kita tahu yang atasnya ini negatif, yang bawahnya itu positif kan gitu. Yang artinya apa? Yang artinya kesimpulannya dari sini bahwa saya punya M-nya itu lebih kecil daripada 0 atau M-nya negatif. Dan ini berlaku untuk yang kemiringan garisnya ke sini ya. Jadi dia naik ke kiri itu. Setiap grafik yang naik ke kiri itu adalah gradiennya itu negatif gitu. Nah, ini merupakan sifat umum dari grafik linear atau grafik lurus. Nah, kemudian kenapa kita concern dengan garis lurus ini? Karena banyak grafik-grafik yang non-linear atau tidak lurus itu bisa dibawa dalam bentuk linearnya. Ya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh grafik-grafik yang non-linear yang dibawa ke dalam bentuk linearnya, gitu. Nah, di sini temanya adalah linearisasi grafik non-linear ya. Linearisasi grafik non-linear. Bukan grafik, atau sebenarnya lebih tepat dibuat relasi gitu ya. Relasi non-linear. Tuh. Nah, contoh yang pertama itu adalah untuk sebaran data atau sebaran data yang digambarkan dengan fungsi eksponen. Eksponen gitu. Atau E pangkat sesuatu. Nah, kita bisa lakukan linearisasi, tapi kita lihat dulu deh, seperti apa sih bentuknya sebaran data yang bisa digambarkan dengan fungsi eksponen itu. Jadi misalkan saya punya sebaran data yang bentuknya kayak gini misalkan. Nah, kalau saya punya sebaran data kayak gini, ini bisa didekati dengan kurva yang eksponen gitu, kurva eksponen semacam ini. Walaupun nggak pas ya, coba kita cari yang lebih pas gitu. Nah, misalkan gini. Ini adalah ciri khas kurva eksponen gitu ya. Nah, ini yang tidak linear ini bisa kita bentuk ke grafik yang linear, jadi X dan Y gitu. Bentuknya macam-macam sih. Yang grafik eksponen itu bisa yang kayak gini, bisa juga grafik eksponen itu bentuknya sebaran datanya misalnya gini. Nah, ini bisa kita, nah ini juga grafik eksponen gitu ya. Nah, grafiknya ini bisa digambarkan sebagai suatu fungsi, misalkan ini adalah fungsinya itu Y sama dengan E pangkat BX. Nah, yang ini Y sama dengan E pangkat min BX. Nah, gitu. Jadi, ini adalah kurva-kurva eksponensial gitu. Nah, ini bisa dibawa dalam bentuk kurva linear gitu ya. Caranya gimana? Caranya menggunakan logaritma. Jadi kalau grafiknya itu sifatnya adalah eksponensial, proses linearisasinya ini berubah menjadi kurva log atau kurva ln gitu.
Kurva logaritma itu merupakan kurva linearisasi dari eksponen atau pangkat. Nah, bentuknya seperti apa? Mari kita bahas. Nah, sekarang misalkan saya punya kurvanya tadi diwakili oleh Y sama dengan A E pangkat BX gitu ya. E pangkat BX. Nah, untuk menjadikan dia dalam bentuk linear, maka saya logaritmakan ya. Jadi misalkan saya gunakan logaritma natural dari Y, maka di sini sama dengan apa? Logaritma natural dari A E BX kan gitu ya. Berarti sama dengan apa ini? Logaritma dari A plus logaritma natural dari E BX itu. Berarti ini apa? Berarti ini logaritma natural dari Y sama dengan BX plus logaritma dari A. A itu suatu konstanta ya. Di sini A dan B itu adalah suatu konstanta. Nah, kita lihat ini adalah bentuk kurva linearnya ya. Bentuk kurva linearnya dengan apa? Dengan ini adalah sumbu Y yang baru ya. Ini adalah sumbu yang baru Y aksen gitu. Kemudian di sini adalah apa? Gradien. Gradiennya adalah B gitu ya. Gradien sama dengan M tadi. Kemudian di sini adalah titik potong dengan sumbu Y atau yang kita sebut sebagai C tadi ya. MX plus. Nah, jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk linearnya kurva yang tadinya gambarnya itu yang semacam ini ya, itu kita bisa ubah menjadi bentuknya, bentuk kurvanya adalah X ini Y, dia garis lurus gitu. Garis lurus semacam ini. Nah, dengan titik potongnya di sumbu Y itu adalah LNA gitu kan. Kemudian ini X yang atas ini sudah menjadi sumbu Y-nya itu adalah sumbu dari LNY. Nah, gitu. Dan kemiringannya ini, gradiennya ini, M-nya itu sama dengan B. Tuh. Pangkat angka yang di depannya eksponen tadi. Nah, Anda nanti akan sering melihat bahwasanya logaritmanya itu tidak diberikan dalam bentuk dalam bentuk logaritma natural tapi log 10 gitu ya. Maka sebenarnya kita bisa ubah dia menjadi grafik log kalau kita pakai relasi bahwasanya kalau Anda ingat tadi bagaimana cara merubah logaritma basis E menjadi logaritma basis 10 gitu. Kita lihat tadi. Di sini mungkin ya. Nah, ini kan rumusnya ada ini. Kita bisa pakai ini atau ini gitu ya. Jadi logaritma natural A itu sama dengan 2,303 kali log A gitu ya. Jadi bisa dikalikan. LNA itu sama dengan log A kali 2,303. Jadi kita bisa tuliskan itu menggunakan relasi LNA itu sama dengan 2,303 kali log A gitu. Ya, karena grafik yang akan sering Anda lihat nanti basisnya itu biasanya pakai yang log gitu ya. Maka saya bisa ubah ini ya. Saya bisa ubah ini menjadi LNY itu berarti 2,303 log Y gitu. Sama dengan ini BX-nya tetap sama plus 2,303 log A gitu ya. Sehingga dalam bentuk log Y ini akan menjadi log Y sama dengan B per 2,303 X plus log A gitu. Sehingga kalau dalam basis 10, logaritma 10, maka grafiknya itu bisa digambarkan seperti ini. Dia tetap grafik linear ya, di sini tetap X, di sini log Y gitu, log Y. Di sini grafiknya kayak gini, kemudian dia titik potongnya dengan sumbu Y itu adalah log A. Kemudian kurva kemiringannya, kemiringan dari grafiknya itu, M-nya, gradiennya itu adalah B per 2,303. Nah, itu cara
mengubah atau meliniarkan kurva eksponensial. Kemudian gimana kalau eksponennya yang negatif? Jadi kasusnya adalah kasusnya yang semacam ini gitu ya. Kalau tadi kan kita bahas yang kasusnya ini. Sekarang gimana kalau kasusnya yang ini? Kalau kasusnya yang itu ya kita tinggal sesuaikan saja gitu ya. Jadi sekarang misalnya sebenarnya datanya diwakilkan oleh Y sama dengan B E pangkat min AX gitu. Ya enggak? Oh, kebalik. E min BX. A-nya yang mana? A-nya yang di depan ya. Supaya sama aja. Misalnya A yang di depan. A ini B. Oke. Misalkan sebenarnya data kita itu, data mentahnya itu diwakili oleh fungsi itu. Y sama dengan A kali E pangkat min BX. Kemudian gimana meliniarkannya? Ya kita tarik logaritma naturalnya ya. Jadi logaritma natural dari Y sama dengan logaritma natural dari A plus logaritma natural dari E min BX kan gitu ya. Sehingga dari sini saya punya ln Y sama dengan min BX plus ln A. Nah, kita lihat min B itu adalah gradien, karena B itu asumsinya adalah B itu bilangan positif, sehingga min B itu adalah negatif. Jadi gradiennya itu, gradien kurva yang sudah linearnya itu ini, M sama dengan min B. Jadi dia kurvanya kalau tadinya itu melengkungnya ke sini, maka dia akan menjadi proses linearisasinya, itu grafiknya akan menjadi kayak gini. Ini X, ini ln Y, grafiknya akan jadi semacam ini. Nah, itu dia. Nah, titik potongnya yang ada di sini adalah ln A, kemudian gradiennya itu adalah minus B. Gradiennya ini M sama dengan minus B, kemiringannya adalah minus B. Nah, berikutnya bagaimana jika kita ingin ubah basisnya itu bukan basis bilangan Euler yaitu ln, tapi basis 10 menjadi log gitu ya. Ya sama dengan yang tadi, silahkan prosesnya Anda bisa bisa Anda coba, tapi yang jelas kalau yang di sini dia akan berubah. Saya pakai warna hitam dulu. Jadi log, kalau kita pakai basis 10, log Y itu sama dengan min B per 2,303 gitu ya, X plus log A. Nah, kalau sudah kayak gini, maka grafik itu ya sama seperti di atas itu, cuman sumbu Y-nya menjadi log Y. Ini ya, log Y itu sama dengan di sini adalah X, grafiknya itu tetap miring gini. Sorry, ini kurang lurus. Seperti ini, titik potongnya sekarang adalah log A. Dan kemiringan grafiknya itu adalah gradiennya M sama dengan min B per 2,303 gitu. Oke, ini adalah contoh kalau misalnya grafiknya itu bentuknya eksponen ya. Eksponen E gitu. Sekarang gimana kalau dia itu pangkat pangkat dari suatu fungsi gitu, fungsi pangkat, sorry. Nah, kasus kedua itu ketika data itu diwakili oleh bentuk yang semacam ini, A X pangkat B gitu. Nah, B ini pangkatnya bisa macam-macam, bisa kuadrat, bisa pangkat 3 kan. Jadi kalau misalnya B-nya itu sama dengan kuadrat, itu nanti kurvanya akan kayak gini. Ini X, ini Y, kurvanya kayak gini. Ini kalau kuadrat ya. Kalau B-nya itu sama dengan 3 gitu misalnya, itu nanti kurang lebih dia itu bentuknya ginilah, nah, semacam gini. Jadi dia ada naik turunnya gitu ya, ini X, ini Y.
Nah, bentuk-bentuk yang kayak gini nih, mau B pangkat 4, B pangkat 5, dan seterusnya itu bisa dilinearisasi bentuknya ya. Jadi kalau misalnya sebaran datanya itu kayak gitu, bisa dilinearisasi. Lalu linearisasinya seperti apa? Jadi sama, kita menggunakan logaritma sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat kasusnya untuk tadi Y sama dengan A X pangkat B kan gitu ya. Nah, sekarang kita bisa logaritmakan kedua sisi, ln Y sama dengan ln A plus ln X pangkat B kan gitu ya. Maka di sini saya bisa punya ln Y sama dengan B ln X plus ln A. Nah, ini adalah sudah dalam bentuk kurva yang linear ya. Cuman sekarang di sini ini adalah Y yang baru, di sini ln X itu sebagai X yang baru, saya kasih tanda X aksen, B itu sebagai gradiennya, dan ln A itu sebagai titik potong terhadap sumbu Y. Nah gitu ya, jadi grafiknya kan kurang lebih kalau kita gambarkan, dia bentuknya jadi kayak gini. Dia jadi ini X, yang tadinya X jadi ln X, yang di sini adalah ln Y gitu ya. Kemudian ini garis lurus, titik potongnya dengan sumbu Y di sini adalah ln A. Kemudian kemiringannya itu adalah M sama dengan B gitu. Gradiennya sama dengan B. Lalu gimana kalau kita bawa dalam bentuk logaritma natural ya? Logaritma 10 gitu. Maka saya punya 2,303 log Y sama dengan B kali 2,303 log X plus 2,303 log A gitu. Dan 2,303-nya itu bisa dieliminasi semua ya dari kedua sisi, sehingga saya punya log Y sama dengan B log X plus log A. Jadi ternyata tidak berubah relasinya, B-nya, kemiringan garisnya terutama tetap B gitu ya. Kalau tadi kan, kalau yang grafik eksponen kan menjadi B dibagi 2,303 ya, sehingga kalau ini kita mau gambarkan, dia akan menjadi kayak gini grafiknya. Jadi yang di sini adalah log X, di sini adalah log Y gitu. Jadi ini grafik log-log gitu. Dua sisinya adalah log. Titik potongnya terhadap sumbu log Y itu sama dengan ini adalah log A, dan kemiringan garisnya tetaplah B. M sama dengan tetap B. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita mau melinearisasi grafik-grafik yang tidak linear ya. Makanya kita penting untuk memahami seperti apa sifat-sifat dari grafik linear.